Nah, melihat lokasi pura di atas bukit dengan sistematika teras piramida ditambah dengan tinggalan-tinggalan megalitik, dapat diduga kuat dari dulu pura ini menjadi tempat pemujaan bagi warga desa Bali Age di Kintamani. Nah, selain itu sebagai tempat pemujaan roh leluhur, terutama raja-raja Bali kuno, ini dibuktikan dengan arca-arca perwujudan seperti arca Betari Mandul yang merupakan perwujudan raja anak bungsu. Ada beragam cerita terkait keberadaan pura puncak tulisan ini. Nah, tetapi biasanya kalau biji itu putih atau kuning. Nah, ini bijinya ada beras merahnya. Ada beras merah nih gitu ya. Nah, jadi kenapa pakai beras merah nih gitu? Ya. Cinta kan? Swastiastu. Nah, malam ini kita akan nangkil di Pura Puncak Penulisan yang ada di desa apa, Bre? Desa Kintamani. Nah, desa Kintamani, Ya. Bangli. Kecamatan apa? Hah? Bangli. Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bangli. Ya, ini bersama Porkom Taksu Bali sama JMW Bali. Inilah dia suasananya jalan. Ini banyak penangkil. Hawa dingin menulang merajam tubuh petang ini. Nah, di kawasan Kintamani, kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan. Pura Puncak Penulisan di Desa Sukamana, Kintamani. Nah, tempat suci ini berjarak kira-kira 70 km dari Denpasar. Nah, ini memiliki banyak sebutan. Ada yang menamakan Pura Panarojan, ada pula menamai Pura Tegah Koripan karena letaknya di Bukit Penulisan, maka orang-orang banyak menyebut Pura Puncak Penulisan. Pesu supip nih, jak rokok Nah, Pura Puncak Penulisan merupakan salah satu pura tertua di Bali, bahkan sudah ada sejak zaman Megalitikum. Pura suci ini terletak di puncak Bukit Penulisan dengan tinggian 1745 meter DPL. Secara administratif, pura yang lebih banyak dikunjungi wisatawan karena daya tarik historisnya ini berada di kawasan Desa Sukamana, Kintamani. Nah, pura ini disebut juga Gunung Wangun Urip atau Gunung Karipan, yang artinya pura sumber kehidupan atau gunung sumber kehidupan. Masyarakat setempat menyebutnya Pura Tegah saja karena secara fisik pura ini berada di tempat yang tertinggi, yaitu Puncak Penulisan. Nama penulisan berasal dari kata tulis yang mendapatkan awalan pa dan akhiran an sehingga menjadi panulisan. Nama ini dilatar belakangi oleh ditemukannya banyak tulisan yang berupa prasasti singkat yang terdapat di pura ini. Pura Puncak Penulisan adalah pura yang bercorak asli Bali Age atau Bali Mula. Mungkin nanti kita tidak bisa melihat secara jelas bentuknya yang tidak dapat seperti pura Bali umumnya sebagai hasil akulturasi dengan kebudayaan Jawa yang memiliki Sanggaran, Meru, dan Gedong. Oleh karena itulah Pura Puncak Penulisan dinyatakan sebagai asli Bali. Pada zaman dahulu pura ini digunakan untuk semadi para raja di sekitarnya sekaligus sebagai representasi sebuah kehidupan yang teguh atau tegah keuripan.
Pura ini diperkirakan dibangun pada tahun 300 Masehi atau zaman perunggu, kemudian dilanjutkan pada abad ke-10 hingga tahun 1343 Masehi, mendekati masa berakhirnya kekuasaan Majapahit. Nah, jika siang hari berada pada puncak penulisan dengan titik lebih tinggi dari Gunung Batur atau Danau Batur, di puncak pura ini kita akan bisa melihat pemandangan Gunung Batur dan sekitarnya dari sisi yang berbeda, yaitu tampak atas. Tentu saja panorama alam nan megah tersebut bukan satu-satunya suguhan yang menjadi daya tarik pura yang serupa situs megalitikum ini. Ampun presiden kepatihan, ampun presiden kejantenan, kekasoran berarti bacang pembangunan. Oke, kita mendekat dulu sebelum naik tangga selanjutnya. Nah, ini kita bisa lihat pemandangannya. Ramai banget. Dari struktur bangunannya, pura yang sebagian besar menghadap ke selatan, kecuali pura utamanya yang menghadap ke barat ini mengadopsi dua konsep. Pertama, mereferensikan bangunan pada masa megalitik yang pada wujud bangunan teras piramid bertingkat tertinggi atau konsep gunung suci. Kedua, konsep sabda loka yang dapat dilihat dari bentuk bangunan pura yang bertingkat 7 di mana setiap tingkat atau teras dihubungkan dengan tangga. Nah, di sini ada balai kokol. Nah, di sini ada balai. Oke, kita naik lagi satu tahap anak tangga. Kita sudah sampai di puncak. Parau kegalah ibu kejani ical musno dengan anak ibu dulu pandang cara Di tempat ini tersimpan ratusan peninggalan purbakala, artefak arkeologis yang mampu memberikan gambaran dan bagaimana Bali dalam beberapa periode, mulai dari zaman prasejarah hingga era pengaruh Hindu. Ini peninggalan para moyang yang mengikat minat para peneliti, sejarawan, arkeolog dalam dan luar negeri. Mereka mencoba mengungkap berbagai misteri di balik arti benda-benda bersejarah yang ada di pura ini. Nah, melihat lokasi pura di atas bukit dengan sistematika teras piramida ditambah dengan tinggalan-tinggalan megalitik, dapat diduga kuat dari dulu pura ini menjadi tempat pemujaan bagi warga desa Bali Age di Kintamani. Nah, selain itu sebagai tempat pemujaan roh leluhur terutama raja-raja Bali kuno. Ini dibuktikan dengan arca-arca perwujudan seperti arca Betari Mandul yang merupakan perwujudan raja anak bungsu. Ada beragam cerita terkait keberadaan pura puncak tulisan ini. Nah, tetapi banyak yang belum dapat mendapatkan kepastian mana yang benar. Plan yang kini tersimpan di puncak penulisan diantaranya batu peninggalan masa megalitik, salah satu berhiaskan bulan dan matahari sebagai perwujudan Batara Brahma, 3 arca berpasangan, 2 lingga perwujudan berpasangan, 1 arca Ganesha, beberapa miniatur candi sebagai simbolis gunung tempat beristana para dewa atau roh suci.
Nggih. Niki jero pandaian niki. Nggih, Tiang. Ayo Meru dawang niki ngene. Nggih, niki Tiang nyarengan kentang jerde. Desa Kesiman. Oh, nggih. Nah niki calon DPD oke niki. Kemudian desa Kesiman dawang niki kan boleh niki dipuri sarang dawang kayak ngedaso. Nggih. Sarang semua warnanya dengan parum niki kan sarang ragaru itu ikut tangin kada. Nggih, kada diri. Tersimpan pula ratusan lingga tak berpasangan dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada utuh, tak jarang tinggal beberapa bagian tubuh saja. Secara keseluruhan, lingga-lingga itu merupakan simbol siwa. Tinggalan kuno ini saban malam dijaga warga dari Sukawana yang makamit bergilir di pura. Biasanya kalau biji itu putih atau kuning. Nah ini bijinya ada beras merahnya. Ada beras merah nih gitu ya. Nah, jadi kenapa pakai beras merah nih gitu? Hah? Nah niki belum diketahui. Mungkin nanti kita coba bertanya kenapa memakai biji beras merah. Kita tunas 3 biji. Dan sisanya kita taburkan di atas. Oke, jadi gitu. Tadi setelah kita naik tangga, sekitar mungkin sekitar setengah kilo naik tangga. Lumayan juga ngos-ngosan. Jadi bagi yang perokok lumayan juga. Nah, setelah kita sampai langsung kita sembahyang. Pada tingkat pertama dan kedua dibuka dengan anak-anak tangga. Pada tingkat ketiga Soeimka terdapat 2 pelinggih yang bernama Pura Taman Danang dan Pura Tenang. Tempat keempat atau Mailoka terdapat Pura Ratu Penyarikan yang terletak di sebelah timur. Di sebelah barat merupakan tempat pemujaan keluarga Dadil Bucabe. Oke, jadi sekarang kita Di tingkat ke-6 atau Tapaloka ada Pura Ratu Dahugul. Sedangkan pada tingkat ke-7 atau Sumberka adalah Pura Utama Puncak Pura Penulisan sebagai tempat pemujaan pengaruman, hiasan, dan juga untuk tempat menyimpan benda-benda peninggalan zaman purbakala.
Nah, pura ini menyimpan banyak lilin berpasangan dan ratusan tak berpasangan dan bentuknya berbeda-beda. Dan sejumlah artefak kuno peninggalan zaman bersejarah hingga masa pengaruh Hindu, pura ini serupa situs megalitikum yang kini berfungsi utama sebagai tempat ibadah. Nah, pusat lain yang menambah daftar keunikan pura yang layak yang kita kunjungi ini adalah sebagai tempat tujuan wisata dan juga area penelitian para ilmuwan ataupun sejarawan yang tertarik mengungkap sejarah di balik keberadaan pura tempat diadakannya upacara pengurip jagat Bali Kabeh. Upacara ini adalah upacara yang diadakan setiap 700 tahun sekali dengan salah satu ritual utamanya adalah kebo roras, yaitu prosesi menanam kerbau sebanyak 12 ekor. Tepat di tengah-tengah halaman pura Puncak Penulisan, upacara ini terakhir digelar pada 22 Oktober hingga 2 November 2010 yang lalu. Oke, kita sudah sampai di mana namanya nih? Jabu ya? Jabu. Jabu Pura. Wantilan. Wantilan. Di sini ada Wantilan. Oke, kita sudah sampai di jalan.